Manusia pada akhirnya akan mati. Bismillah, kali ini kita akan membahas seputar perjalanan manusia. Sebelumnya, kita ini semua berada di alam ruh. Alam ruh itu adalah alam persaksian. Bahwa kita semuanya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika itu bagaimana kita masuk ke alam rahim. Di alam rahim ini adalah bagaimana proses penyempurnaan tubuhnya. Yang alhamdulillah diberikan tangan, diberikan mata, segala sesuatunya disempurnakan di alam rahim. Makanya ketika lahir ke dunia, itu bukan untuk menyempurnakan tubuh lagi. Jadi nggak boleh tuh diubah ya, matanya, hidungnya dioperasi gitu ya. Ya sudah, disyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penyempurnaan fisik ini adalah yaitu ada di alam rahim. Nah, ketika lahir ke dunia, maka itulah perjalanan hidup manusia yang bagaimana harus bisa menyempurnakan imannya, menyempurnakan amalnya untuk bekal kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ketika nanti diberikan balasan surga, maka disitulah bagaimana disempurnakan hawa nafsunya. Jadi di akhirat itu, di surga itu, hawa nafsunya abadi. Jadi silahkan, kalau diberikan kesenangan, ya abadi. Ya kalaupun ada yang disiksa, kalaupun dia tidak beriman, maka bagaimana siksaannya pun bisa sampai ada yang abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita hidup di dunia berapa lama sih? Ada sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau 90 tahun. Kita nggak tahu tentang berapa lama hidup di dunia. Bahkan saya ketemu dengan Mbah Kung, itu usianya sudah 95 tahun. Lalu teman-temannya sudah pada meninggal dunia, lalu beliau sebenarnya kesepian, karena udah nggak ada generasinya, ya, udah panjang usianya, tapi memang mungkin boleh jadi ada kebosanan ya. Teman-teman sudah nggak ada, ya hawa nafsu yang dulu mungkin banyak keinginan juga sudah mulai berkurang. Nah, maka ada sampai seperti itu. Jadi sebenarnya mau berapa tahun kita? Maka kita tidak tahu. Maka berharap kepada Allah ya panjang umur, ya baik amalnya. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, maka itulah yang kita harus pikirkan, gimana supaya mati kita enak. Bukan hanya memikirkan hidup ini enak, tapi mati enak. Nah, gimana? Karena memang tidak ada yang kekal. Bagaimana menghadapi kehidupan yang panjang, yang abadi, yang tidak ada ujungnya, yaitu kehidupan akhirat. Ketika ternyata meninggal dunia, maka disitulah dimulai perjalanan akhirat yang masuk bagaimana ke alam kubur, dan bahkan seterusnya yang subhanallah dikabarkan begitu panjang perjalanan hidup manusia. Maka jadikan dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia untuk bagaimana menabung amal-amal untuk kehidupan akhiratnya. Dan dunia ini sangat kecil. Tadi sebentar dan juga sangat kecil dan sedikit. Jadi sedikit ini yang kadang-kadang kita diperebutkan, yang kadang-kadang kita bertengkar, yang kadang-kadang membuat kita tidak bahagia. Kita memperebutkan yang sangat kecil ini. Kehidupan dunia yang sangat kecil, yang sedikit ini, subhanallah, sudah membuat kita terlupakan dengan kehidupan akhirat. Yang diibaratkan seperti akhirat itu adalah air di lautan, dan dunia itu adalah ibarat jari yang dicelupkan ke air di lautan itu, dan yang tetesan itu dunia, sedangkan akhirat adalah hamparan air di lautan itu. Maka untuk itu ayo kita renungkan, untuk itu ayo kita tafakuri dan memakai akal bagaimana supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah, supaya bisa mendapatkan mati yang enak, mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu wasiat takwa. Atau janganlah engkau bagaimana mati kecuali yaitu dalam keadaan muslim. Itu kan yang sering khatib sampaikan di khutbah Jumat,
Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali membawa Islam, membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah Allah, jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka senantiasa mudah-mudahan dengan kita mampu mendapatkan wawasan yang luas, mampu mendapat gambaran yang luas tentang kehidupan ini, maka ini kita mampu memaknai kehidupan bukan hanya dunia, tapi ada kehidupan yang panjang, yang akhirat, yang mudah-mudahan kita senantiasa bijak dalam menjalani kehidupan ini. Senantiasa semangat, senantiasa bagaimana istiqomah dan mendapatkan kebahagiaan yang ada di dunia dan juga nanti mendapatkan kebahagiaan yang ada di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda karena sudah menyimak. Mudah-mudahan ini mengingatkan dan boleh ditulis kolom komentar nasihat dari Ayah Bunda. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa saling menasehati dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.